Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 92. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Nah, buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Kinan pun bertanya, jadi bagaimana kau bisa mengetahui identitasku? Master Yi kemudian mengeluarkan sebuah benda bulat seperti bola, lalu berkata kepada Kinan, ini adalah benda anti-Heaven, South Heaven Gate. Ini bisa mendeteksi keberadaan mereka yang terdaftar sebagai musuh South Heaven Gate. Setelah aku mengetahui bahwa kau adalah musuh South Heaven Gate, aku ingat kalau Kinan memiliki teknik mata yang bagus, jadi aku ingin mengetesmu. Merasa jika tebakannya benar, Master Yi pun tertawa. Ia pun sangat senang. Ia berkata, aku tidak menyangka akan menebak dengan benar. Kemudian Kinan bertanya lagi kepada Master Yi. Jadi, kau mendekatiku untuk mengundangku, tanya Kinan. Benar, aku tidak keberatan memberitahumu jika dalam 3 tahun ke depan pemimpin aliansi anti-Heaven kami berencana untuk berperang ke selatan untuk menghancurkan South Heaven Gate. Jawab dari Master Yi dengan penuh semangat sambil mengepalkan tinjunya. Mendengar jawaban dari Master Yi, Kinan pun sangat terkejut. Ia lalu berkata, South Heaven Gate sudah berdiri selama ribuan tahun dan aliansi ini baru terbentuk 5 tahun yang lalu. Bagaimana itu bisa menahannya? Tanya Kinan yang merasa ragu jika aliansi anti-Heaven tidak akan bisa mengalahkan South Heaven Gate karena aliansi anti-Heaven baru berdiri sebentar. Dengan tenang, Master Yi pun menjawab keraguan Kinan. Aku tahu itu, entah bagaimana sulit dipercaya, tapi di antara martial god yang hidup, pemimpin aliansi kami menyatakan dirinya sebagai yang terkuat kedua. Tidak ada yang berani mengatakan mereka yang terkuat. Kinan, apa kau ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi anti-Heaven? Tanya dari Master Yi kepada Kinan. Kinan pun dengan penuh keyakinan lalu menjawab pertanyaan dari Master Yi. Baiklah, maka aku akan bergabung dengan aliansi anti-Heaven. Lagi pula, kita memiliki tujuan yang sama, ucap Kinan. Mendengar jawaban Kinan, Master Yi pun sangat senang. Namun dirinya tidak bisa memutuskan jika Kinan dapat bergabung atau tidak. Walaupun ia tetua di aliansi anti-Heaven, namun Kinan hanya bisa memasuki aliansi anti-Heaven dengan sebuah tes. Master Yi berkata, baik, aku tidak bisa memutuskan apakah kau diizinkan untuk bergabung dengan aliansi anti-Heaven atau tidak. Kalau kau ingin bergabung dengan aliansi, maka kau harus ikut serta dalam ujian masuk. Ucap dari Master Yi. Kinan cukup kebingungan dan terkejut. Ternyata untuk menjadi anggota aliansi anti-Heaven harus mengikuti ujian. Kinan pun bertanya, ujian masuk? Aku ingin mendengar lebih banyak tentang itu, tanya Kinan kembali kepada Master Yi. Master Yi kemudian menjelaskan tentang aturan tes tersebut. Master Yi berkata, ujian masuk aliansi anti-Heaven ada 2 ronde. Setelah kau menyelesaikan ronde pertama, kau kemudian dapat menuju ke aliansi anti-Heaven untuk melanjutkan ronde kedua. Adapun konten spesifik dari ujian ronde pertamamu tidak perlu diketahui. Untuk saat ini, kau bisa menunggu di sini sebentar. Kinan merasa bingung. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Master Yi tersebut. Ia pun menduga jika hal ini sangat tidak wajar dan sangat misterius. Tanya Kinan sambil kebingungan. Kemudian Master Yi pun memberikan sebuah benda bulat kepada Kinan. Master Yi pun berkata jika dirinya masih ada urusan dan dia harus pergi sekarang. Beberapa saat kemudian, Kinan pun telah berada di suatu tempat. Sambil melihat belati pemberian dari Xiao Xian, Kinan tengah memikirkan sesuatu. Menurut Kinan,
Bergabung atau tidak dengan aliansi atau Heaven itu adalah nomor 2, karena hal yang paling utama dan paling terpenting saat ini adalah menggabungkan 9 martial tree-nya menjadi satu untuk meningkatkan kekuatannya, dan agar Kinan bisa menjadi seorang martial monarch dengan kekuatannya sendiri. Kinan pun kemudian menggunakan The Wheel of Destruction terlebih dahulu untuk memecahkan cangkang dari belati tersebut. Setelah cangkang dari belati itu hancur, terlihat sebuah potongan seperti kristal berwarna hijau, dan itu adalah potongan pohon canglan. Kinan pun lalu melihat potongan pohon canglan itu. Kinan merasa sangat kagum dikarenakan potongan pohon canglan tersebut memiliki aura yang sangat kuat. Potongan pohon canglan memang luar biasa, ucap Kinan. Namun masalahnya yang Kinan hadapi saat ini adalah ia merasakan bingung untuk memurnikan potongan pohon canglan tersebut. Ternyata di sini Kinan belum mengetahui cara memurnikannya. Kinan pun berkata, "Tapi bagaimana aku bisa memurnikannya kalau aku bahkan tidak bisa merusaknya dengan Wheel of Destruction?" Kinan kemudian mencoba menggunakan darahnya. Barangkali ketika ia menggunakan darahnya, ia bisa memurnikan potongan pohon canglan tersebut. Akan tetapi, ternyata potongan pohon canglan tersebut tidak bereaksi sama sekali setelah Kinan meneteskan darahnya itu. Merasa segala cara telah gagal, Kinan lakukan. Ia pun berpikiran akan menggunakan pedang Heaven Shattering Saber-nya untuk memotong potongan pohon canglan itu. Mungkinkah aku harus mencoba memotongnya dengan Heaven Shattering Saber-ku? Kalau aku membuat kesalahan dan kehilangan bagian ini, bukankah kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya? Ternyata di sini Kinan juga memikirkan resiko yang harus ia dapatkan jika ia gagal. Namun di saat benar-benar kebingungan, tiba-tiba Empress Peiyu pun memberitahu Kinan. Empress Peiyu berkata, "Kau harus melepaskan martial tree-mu dan menekannya. Itu mungkin membangunkan kehendak pohon canglan di dalamnya." Mendapat pencerahan dari Empress Peiyu, Kinan sangat senang. Kinan pun berterima kasih kepada Empress Peiyu. "Terima kasih senior," ucap Kinan. Kinan pun kemudian melepaskan martial tree-nya. Martial tree tersebut kemudian mulai menekan potongan pohon canglan. Terlihat potongan pohon canglan pun bersinar. Namun tiba-tiba Kinan merasa aneh karena potongan pohon canglan tersebut membawa Kinan ke suatu tempat. Kinan pun merasa bingung saat ini dirinya tengah berada di mana. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah pohon besar yang berada di depannya. "Ini, apa itu pohon canglan?" tanya Kinan. Terlihat di batang pohon tersebut ada seorang wanita yang memakai baju hijau dan berambut hijau. Wanita tersebut pun memberitahu jika pohon tersebut bukanlah pohon canglan, melainkan hanya satu helai kehendak pohon canglan. Kehendak pohon canglan yang melihat Kinan mencoba membangkitkannya pun kemudian bertanya, "Kau bukan orang yang kuantisipasi, kenapa kau membangkitkanku?" Kinan kemudian menjawab, "Senior, aku punya 9 martial tree. Aku ingin menggunakan kekuatan pohon canglan untuk menggabungkan mereka menjadi satu." Kehendak pohon canglan yang mendengar jawaban Kinan dan merasa jika dirinya akan dimanfaatkan oleh Kinan merasa kesal dan marah kepada Kinan. "Kau sudah melakukan pelanggaran besar dengan mencoba menekanku. Beraninya kau mencoba menggunakan kekuatanku. Sekarang aku akan menghancurkan martial tree-mu dan menyerap kekuatanmu," ucap kehendak pohon canglan. Setelah kehendak pohon canglan memarahi Kinan, ia pun kemudian mengeluarkan sesuatu yang seperti akar. Akar tersebut kemudian mengikat tubuh Kinan. Kinan sungguh tidak menduga jika kehendak pohon canglan akan melakukan hal tersebut kepadanya. Ia juga terkejut. "Apa yang kau lakukan?" ucap Kinan. Kinan pun kemudian mencoba melepaskan diri dengan menggunakan The Wheel of Destruction. Seketika, akar-akar yang mengikatnya pun langsung lenyap. Kehendak pohon canglan pun tidak menduga ternyata orang yang dilawannya memiliki kekuatan yang sangat kuat. "Tidak kusangka kau cukup berbakat," ucap dari kehendak pohon canglan itu.
Kinan yang kesal pun karena dirinya telah diserang, ia kemudian mengeluarkan pedang Heaven Shattering Sabernya. Kemudian, tanpa basa-basi, ia pun menebas kehendak pohon canglan tersebut yang membuat sebuah lubang di pohon itu. Wanita kehendak pohon canglan sangat terkejut ketika Kinan menyerangnya dan dapat membuat sebuah lubang di pohon itu. Pedang apa itu? Tanyanya sambil bingung serta terkejut. Kinan kemudian memberitahu jika pedang ini adalah pedang Heaven Shattering Saber. Ini adalah pedang Heaven Shattering Saber yang dapat menghancurkan langit dan bumi dan yang lainnya. Pohon canglan, kalau kau membantuku suatu hari, aku akan menghancurkan South Heaven Gate dan membalas kematianmu. Ucap Kinan memberi tawaran kepada kehendak pohon canglan dan mencoba meyakinkan kehendak pohon canglan. Pohon canglan pun kemudian bertanya kepada Kinan, apa ucapanmu dapat dipercaya? Kau dapat mempercayaiku, bahkan aku berani bersumpah demi langit dan bumi jika aku akan membalaskan kematianmu, jawab Kinan. Merasa jika Kinan ini sangat meyakinkan, akhirnya kehendak pohon canglan pun mempercayai Kinan. Ia pun akan membantu Kinan, tetapi ia memiliki syarat. Jika suatu hari penerusnya berada dalam masalah, Kinan harus membantunya. Kinan pun berjanji akan menepati janjinya, dan dia akan melindungi penerusnya jika ia dalam bahaya. Setelah itu, tiba-tiba aura hijau mulai masuk ke dalam martial tree milik Kinan. Terlihat aura hijau itu masuk ke dalam setiap batang dari martial tree milik Kinan, dan seakan kekuatan besar pun mulai menyatu dengan martial tree Kinan. Kinan pun sangat senang. Ternyata ucapan dari Heaven Shattering Martial Monarch memang benar. Jika Kinan bisa menemukan cukup banyak potongan pohon canglan, Kinan bisa mempertahankan kehendak 9 martial tree miliknya dan akhirnya menggabungkannya menjadi satu. Ternyata bukan hanya martial tree Kinan saja yang menjadi lebih kuat, bahkan martial spirit Kinan juga naik tingkat. Kinan seperti mendapatkan sebuah jackpot yang besar. Siapa sangka Spirit God of War sebenarnya membutuhkan potongan pohon canglan untuk naik peringkat di tingkat 5 Tian. Ya, Kinan akhirnya mengetahui cara meningkatkan level God of War dan untuk meningkatkan lebih tinggi level God of War serta segera menggabungkan ke-9 martial tree-nya. Kinan pun bertekad akan dengan cepat menemukan lebih banyak potongan pohon canglan. Singkat cerita, tiba-tiba Master Yi pun mendatangi Kinan dan memberitahu Kinan jika ujian Kinan untuk masuk ke aliansi anti-Heaven telah dimulai. Saat melihat Kinan, Master Yi sungguh terkejut. Ia pun tidak menyangka jika kekuatan Kinan bisa bertambah dengan secepat itu. Kekuatan anak ini nampaknya lebih menakutkan dari sebelumnya. Untungnya dia bukan musuh aliansi. Kalau tidak, ucap Master Yi, yang di sini Master Yi sangat merasa beruntung karena Kinan bukanlah musuh dari aliansi anti-Heaven. Jika saja Kinan ini adalah musuh, maka Kinan akan sangat merepotkan bagi aliansi anti-Heaven. Kinan yang melihat Master Yi pun langsung bangun dari duduknya. Kinan pun meminta tolong kepada Master Yi untuk memberitahu ujian pertama itu sebenarnya ujian seperti apa. Master Yi pun kemudian memberitahu Kinan jika ronde pertama ujian akan berlangsung selama sebulan, maka kami sekarang memiliki 30 orang yang berpartisipasi. Ujianmu adalah untuk mengamankan 100 from Silver Soul Flower dari pertemuan pribadi Linran Dragon Lunar. Master Yi pun yang mengetahui jika Kinan tidak memiliki banyak Godstone. Ia lalu berkata kembali, aku tahu kau tidak punya banyak Godstones. Jangan khawatir, aliansi anti-Heaven sudah menyiapkan undangan dan Godstone untukmu. Kau akan mengamankan 100 from Silver Soul Flower dan melindunginya selama sebulan. Setelah itu, kau akan kembali ke aliansi anti-Heaven untuk berpartisipasi dalam ronde kedua ujian, ucap dari Master Yi. Kinan yang mendengar jika ujian ronde pertama terlihat mudah kemudian bergumam, ujian aliansi anti-Heaven
mungkin tidak akan sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang 100 from Silver Soul. Flower itu, gumamnya. Singkat cerita, Kinan dan Master Yi pun telah tiba di mansion penguasa kota. Di sini, Master Yi memberikan sebuah undangan pertemuan pribadi Linran Dragon Lunar kepada penjaga mansion kota. Penjaga tersebut kemudian meminta Kinan dan Master Yi untuk mengikutinya. Ternyata di sini juga ada Xiao Xian yang akan mengikuti acara tersebut. Xiao Xian yang melihat Kinan pun kemudian berkata, "Saudara Duan King, Master Yi, kalian juga di sini untuk pertemuan pribadi Linran Dragon Lunar kah?" Kemudian seseorang yang pernah bertaruh batu dengan Kinan di sini pun meremehkan Kinan. Ia berkata, "Bocah itu bahkan tidak punya 150.000 Godstone. Bagaimana dia bisa masuk?" Kemudian di sini para penjaga pun berteriak, "Master Ning tiba!" Terlihat seseorang yang memakai baju biru datang dikawal oleh dua orang. Kinan pun kemudian memperhatikan orang tersebut. Kinan bergumam, 3 baris purple golden runner, seorang jenius di God ranking dari South Heaven Secret Ground. Ternyata orang tersebut berasal dari sekte musuh Kinan, yaitu South Heaven Secret Ground. Orang tersebut diketahui bernama Ning Jianfei. Ia adalah peringkat ke-9327 di God Ranking. Mendengar jika peringkatnya rendah, namun Ning Jianfei sangat dihormati. Kinan pun bertanya, "Peringkatnya rendah, kenapa sangat dihormati? Kau masih baru di sini, jadi kau mungkin tidak tahu bahwa God Ranking juga dikenal sebagai peringkat 10.000 orang. Hanya 10.000 teratas yang akan menerima kata-kata rahasia khusus. Peringkat seperempat teratas semuanya ahli martial monat realm, ditambah kultivasi mereka yang berada di wilayah setengah dewa, umumnya tinggi-tinggi. Jadi mereka yang bisa mencapai 10.000 teratas, tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik, jawab dari Master Yi. Kemudian dengan bangganya di sini Xiao Xian pun berkata, "Itu benar, abangku adalah ahli peringkat 9.100 di God Ranking." Lalu di sini seseorang yang meremehkan Kinan pun menyapa Ning Jian. Ia sambil mencangkupkan tangannya berkata, "Saudara Ning, kenapa kamu di sini?" "Aku tertarik dengan sesuatu yang akan dilelang," jawab dari Ning Jian. Orang tersebut pun kembali berkata, "Saudara Ning, kau datang pada waktu yang tepat. Aku ingin memperkenalkanmu kepada seorang jenius, namanya Duan King." Teknik matanya. Namun, belum sempat orang tersebut melanjutkan perkataannya, Ning Jian kemudian pergi begitu saja. Sambil pergi melewati orang tersebut, ia pun berkata, "Sorry, nggak tertarik." Xiao Xian pun yang melihat sifat angkuh dari Ning Jian sangat kesal. Setelah keributan itu berlalu, Xiao Xian pun mengajak Kinan dan Master Yi pergi ke stand untuk memulai acara pelelangan. Kemudian di sini pemandu pelelangan berkata, "Para kultivator sekalian, selamat datang di pertemuan pribadi Linran Dragon Lunar. Aku wakil penguasa kota dari kota Linran, Guanhai. Aku akan menjadi pembawa acara untuk pelelangan kali ini. Tolong kalian santai saja." Setelah itu, pemandu itu pun kemudian berkata lagi, "Sekarang mari kita mulai dengan barang pertama, Egg Lunar Flame. Harga awal 30.000 Godstone. Setiap tawaran harus setidaknya 5.000 Godstone, lebih tinggi dari harga sebelumnya." Orang-orang banyak yang menawar. Di sini, barang selanjutnya disebut Misery Ocean Brew yang merupakan jenis magical wind yang sangat langka. Harga awal adalah 10.000 Godstone dan setiap tawaran harus setidaknya 1.000 Godstone lebih tinggi, ucap dari pemandu tersebut. Kinan yang mengetahui jika Putri Mio Mio menyukai anggur, ia pun sepertinya tertarik kepada anggur tersebut. 20.000 Godstone. Putri suka win itu. Mungkin ini adalah hadiah yang bagus untuknya. Di sini, Kinan yang mendapatkan win tersebut pun ditanya oleh Xiao Xiao. "Saudara Duan King, kamu suka minum?" tanya Xiao Xian.
Aku tidak bisa bilang aku suka atau tidak, tapi ada seseorang yang kau kenal yang menyukainya, jawab dari Kinan. Kemudian, pemandu acara pun mengeluarkan harta selanjutnya. Ia berkata, ini akan menjadi barang terakhir untuk pelelangan ini. Namanya adalah 100 from Silver Soul Flower. Harga awalnya adalah 300.000 Goldstone dan tiap penawaran harus setidaknya 50.000 Goldstone lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ternyata harta ini adalah harta yang dimaksud oleh Master Yi. Misi Kinan adalah untuk mendapatkan harta ini dan melindunginya. Xiao Xian di sini yang melihat penawaran banyak orang tinggi-tinggi. Xiao Xian di sini berkata, itu benar-benar 100 from Silver Soul Flower. Rumornya, begitu seseorang memurnikannya, martial tree mereka juga akan mewarisi fenomena langka itu, yang secara signifikan akan meningkatkan kekuatannya. Sayang sekali aku tidak memiliki banyak Godstone, ucap dari Xiao Xian yang merasa sedih jika dirinya tidak bisa mendapatkan barang tersebut. Dengan lantang di sini Kinan tiba-tiba berkata, 2 juta Godstone, ucap Kinan. Di sini Xiao Xian sangat terkejut karena ternyata Kinan memiliki uang yang begitu banyak. Aku tidak pernah menyangka kalau dia punya banyak uang, ucap Xiao Xian. Lalu di sini Ning Jian juga menawar lebih tinggi dari Kinan yaitu 2.100.000 Godstone. Tapi Kinan tidak mau kalah. Kinan menawar lagi dengan harga 4 juta Godstone. Kinan kemudian bergumam, sepertinya alasan kenapa aliansi anti-Hipan mau aku mengambil 100 from Silver Soul Flower adalah untuk membiarkan aku melawan Ning Jianfei. Kalau Ning Jianfei tidak dapat 100 from Silver Soul Flower, dia akan datang untuk itu dan kemudian aku harus membunuhnya. Ternyata di sini Kinan telah mengetahui arti dari ujian sekarang, yang intinya Kinan harus bersaing dengan seseorang yang berasal dari musuh aliansi anti-Hipen, sehingga Kinan memiliki alasan untuk membunuh orang tersebut. Di sini orang yang pernah meremehkan Kinan pun di sini berkata, beraninya dia melawan saudara Ning. Apa dia sudah bosan hidup? Ucap orang itu. Penjaga dari Ning Jianfei pun menyodorkan pedangnya ke arah Kinan. Mereka berkata, beraninya kau melawan saudara Ning untuk 100 from Silver Soul Flower, ucap mereka. Di sini, penguasa kota sekaligus pemandu acara yang mendengar keributan pun kemudian memberitahu mereka, ini adalah mansion penguasa kota, harap jangan mengacau, ucap dari penguasa kota sekaligus pemandu acara. Ning Jianfei pun yang melihat anak buahnya mengacau memintanya untuk diam dan jangan banyak bicara. Anak buahnya tersebut pun yang mendengar perintah dari bosnya langsung menyimpan kembali pedangnya dan berkata, baik tuan, maaf, ucap mereka. Kemudian di sini Ning Jianfei pun langsung melihat ke arah Kinan. Ia berkata, kalau tidak salah, namamu Duan King kan? Tanya dari Ning Jianfei. Ia kemudian berkata lagi, kau akan menawar 5 juta Godstone untuk 100 from Silver Soul Flower dan membawakannya pada aku. Aku akan memaafkanmu dan mengampunimu. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menahan konsekuensi menyinggungku, ucap dari Ning Jian mencoba menggertak Kinan. Orang-orang yang meremehkan Kinan pun sangat senang karena Kinan saat ini tengah diremehkan dan digertak oleh Ning Jian. Mereka sangat berharap jika Kinan akan diberi pelajaran oleh Ning Jian. Tapi dengan santainya, Kinan menjawab gertakan dari Ning Jian. Tentu saja, Kinan tidak takut oleh gertakan seperti itu. Kinan berkata, kau hanya berada di dasar God ranking. Kau berani bicara di depanku seperti itu. Kalau kau punya kemampuan, teruslah menawar. Bagaimanapun, aku sangat menginginkan 100 from Silver Soul Flower ini, jawab Kinan dengan ketengilannya yang membuat Ning Jian pun sangat kesal dan marah. Kau, beraninya kau bilang aku berada di dasar God ranking.
Ia pun kemudian sangat murka dan mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mengerikan. Kau akan mati keparat, ucapnya, menggertak Kinan dengan kekuatannya. Namun di sini, penguasa kota pun kemudian berkata, Ning Jianfei, apa kau benar-benar ingin melanggar aturan dan mengejutkan penguasa kota? Ucap sang penguasa kota dengan kesal. Ning Jianfei pun kemudian berkata, Duan King, kau sebaiknya tetap tinggal di mansion penguasa kota selama sisa hidupmu. Kalau tidak, segeralah setelah kau keluar dari mansion penguasa kota, aku akan menghancurkan kau sampai berkeping-keping. Ancam dari Ning Jian kepada Kinan. Setelah dirinya merasa kalah, dia pun pergi. Tampaknya di sini Ning Jian akan merencanakan sesuatu kepada Kinan. Kinan kemudian berkata kepada wakil penguasa kota, Wakil penguasa kota Guanhai, apa berarti 100 from Silver Soul Flower jadi punyaku sekarang? Tanya Kinan. Wakil penguasa kota pun berkata, tentu saja, saat ini itu adalah milikmu. Di sini Xiao Xian yang khawatir kepada Duan King karena Duan King telah menyinggung Ning Jian. Ia pun berkata, saudara Duan King itu terlalu ceroboh. Ning Jianfei tidak akan berhenti. Aku harus memanggil abangku ke sini. Ucap dari Xiao Xian. Namun ternyata di sini Kinan masih tenang-tenang saja. Kinan pun mencoba menenangkan Xiao Xian. Xiao Xian, jangan khawatir, aku sudah mengendalikannya. Kau dan Master Yi Feng akan meninggalkan mansion penguasa kota nanti. Sepertinya Ning Jianfei sudah menungguku di pintu masuk. Aku tidak ingin membuatnya menunggu, jadi aku pergi dulu. Dengan santainya dan dengan rasa tidak takutnya, Kinan pun kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sini, Xiao Xian masih mengkhawatirkan keadaan Kinan. Ia pun berkata kepada Master Yi, apa yang harus kita lakukan, Master Yi Feng? Kenapa Anda tidak menghentikannya? Master Yi Feng pun kemudian menjawab pernyataan dari Xiao Xian. Ini adalah pilihannya sendiri, aku tidak bisa menghentikannya. Orang-orang yang melihat Kinan keluar dari mansion kota sangat terkejut. Padahal Kinan ini telah menyinggung Ning Jian yang seorang peringkat God ranking. Tapi Kinan dengan santai masih mau keluar dari mansion kota. Orang-orang tersebut pun berkata, apa dia gila? Apa dia tidak tahu Ning Jianfei menunggunya di pintu masuk? Kemudian, ketika Kinan sudah berada di pintu masuk, benar saja, Ning Jianfei telah ada di sana. Ning Jianfei telah mempersiapkan pedangnya untuk membunuh Kinan. Ning Jianfei berkata, kau tidak takut mati? Kalau begitu, matilah. Ning Jianfei pun kemudian memberikan serangan yang kuat kepada Kinan. Serangan tersebut bernama Montai Slash. Namun Kinan kemudian membalas serangan tersebut dengan Fist of Destruction yang membuat sebuah ledakan terjadi. Serangan Ning Jianfei dan serangan Kinan pun saling beradu. Di sini, hembusan angin yang sangat kuat pun menghantam Ning Jianfei. Ning Jianfei sungguh tidak percaya. Ternyata orang yang dilawannya ini bukanlah orang biasa. Tiba-tiba, dengan sekejap, Kinan telah berada di hadapan Ning Jianfei. Kinan pun kemudian menendang Ning Jianfei. Hingga Ning Jianfei pun terpental ke bawah dan membuat kerusakan di tanah. Di sini orang yang meremehkan Kinan pun sangat terkejut karena Ning Jianfei sudah kalah oleh Kinan. Kinan kemudian berdiri tegak di hadapan Ning Jianfei sambil mengeluarkan pedang Heaven Shattering Sabernya yang dilapisi aura kekuatan yang sangat mengerikan. Melihat Kinan yang akan membunuh Ning Jianfei, Xiao Xian pun memperingati Kinan dengan berkata, saudara Duan King, jangan kau membunuhnya. Ning Jianfei juga yang saat ini tengah diambang kematian kemudian berkata, Duan King, kau
Apa yang kau coba lakukan? Apa yang terjadi barusan memang salahku, tapi aku adalah murid dalam South Haven Secret Ground. Kalau kau berani membunuhku, kau akan ditandai oleh kutukan South Haven dan akan diburu oleh para ahli South Haven Secret Ground. Wakil penguasa kota juga mengingatkan Kinhan. Wakil penguasa kota berkata, "Berhenti Duan King, kekerasan tidak diperbolehkan di dalam kota Linran. Kau harus pergi sekarang, aku tidak akan menuduhmu menggunakan kekerasan," ucap dari wakil penguasa kota. Kinhan pun berkata, "Oh, kalau begitu, kenapa kau tidak menghentikan Ning Jianpei saat dia berusaha menyerangku barusan?" ucap Kinhan kepada wakil penguasa kota. Dan tanpa basa-basi, Kinhan pun langsung menebas tubuh Ning Jianpei yang membuat Ning Jianpei mati seketika.